Selamat siang, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan melanjutkan untuk sistem persamaan linear dua variabel, khususnya untuk soal-soal penerapan. Khusus untuk hari ini, memang nanti tidak diberikan poin, tapi harapannya tugas tetap dikirimkan ya. Tetap nanti ini bisa masuk ke nilai tugas. Kita akan latihan, semoga nanti bisa terbantu dengan beberapa contoh soal yang ada di sini. Nanti kalau ada di soal-soal ada kesulitan boleh ditanyakan. Akan ada 5 contoh soal yang akan saya bahas ya. Soal yang pertama, jika dua buah bilangan mempunyai jumlah 45 dan selisihnya 5, tentukanlah kedua bilangan tersebut. Nah, bilangannya kita misalkan X dan Y ya. Di sini dikatakan mempunyai jumlah. Kalau jumlah berarti kalau X saya tambah dengan Y itu sama dengan 45. Selisihnya misalkan yang besar adalah X, berarti X dikurangi Y sama dengan 5. Kalau saya ingin mencari X, berarti ini tinggal saya tambah karena Y-nya tandanya berbeda, maka ini menjadi 2X sama dengan 50. Maka X sama dengan 50 dibagi dengan 2, kita dapatkan X sama dengan 25. Kalau kita ingin mencari Y, kalau kita gunakan campuran, berarti X ditambah dengan Y sama dengan 45. Berarti 25 ditambah dengan Y sama dengan 45. Sehingga Y sama dengan 45 dikurangi dengan 25. Maka Y sama dengan di sini adalah 20. Maka bilangan tersebut adalah satunya 25 yang besar dan yang kecil adalah 20. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sedikit kita tingkatkan kesulitannya. Jika pembilang suatu pecahan ditambah 1 dan penyebutnya dikurangi 3, akan diperoleh hasil bagi sama dengan setengah. Jika pembilangnya tidak ditambah maupun dikurangi, tetapi penyebutnya ditambah 1, akan diperoleh hasil sama dengan 1/5. Tentukan pecahan itu. Kita misalkan pecahannya adalah, pecahannya di sini adalah A per B. Tadi dikatakan jika pembilang ditambah dengan 1, berarti A ini ditambah dengan 1. Penyebut dikurangi 3, berarti dibagi dengan penyebutnya adalah B dikurangi 3, sama dengan di situ adalah setengah atau 1/2. Kalau kita kalikan silang, kita dapatkan 2A ditambah 1 sama dengan 1 kalikan dengan B dikurangi 3. Maka didapatkan 2A ditambah 2 sama dengan B dikurangi 3. 2A dikurangi dengan B sama dengan negatif 3 dikurangi 2. 2A dikurangi B sama dengan negatif 5. Ini adalah persamaan yang pertama ya. Kemudian untuk yang persamaan kedua, jika pembilangnya tidak ditambah maupun dikurangi, berarti tetap A, tetapi penyebutnya ditambah 1, berarti B ditambah 1, hasilnya adalah 1/5. Kita kalikan silang, maka menjadi 5A sama dengan B ditambah 1. 5A dikurangi B sama dengan negatif 1. Ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 kita gabungkan ya. Persamaan 1 dan 2. 1 dan 2. Kita dapatkan 2A dikurangi B sama dengan negatif 5. Tadi 5A dikurangi B sama dengan
negatif 1. Karena sama-sama tandanya negatif, maka dikurangi menjadi negatif 3A sama dengan ini dikurangi, berarti menjadi negatif 4. Dikurangi, maaf ini ada kekeliruan, ini tadi B nya 1 ya, ini berarti ini positif, maaf saya yang keliru, ini positif 1, berarti ini adalah 1 positif 1 dikurangi, berarti ini menjadi negatif 6. Maaf saya ada keliruan di sini, berarti negatif 3A sama dengan negatif 6, maka didapatkan A sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3, A nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke salah satu, misalkan yang persamaan pertama, 2A nya adalah 2 dikurangi B sama dengan negatif 5, berarti negatif B sama dengan negatif 5 dikurangi dengan di sini adalah 4, 2 kali 2 kan 4, maka negatif B sama dengan negatif 9, maka B sama dengan 9, sehingga pecahnya ini yang dimaksud itu adalah di sini 2/9. Jadi hati-hati ya, kalau nggak hati-hati bisa terjebak dengan tanda, termasuk salah satunya saya tadi terjebak dengan tanda ini, karena B nya menjadi min B ke sana, satunya tetap positif, saya tadi keliru negatif ya, jadi ini tetap positif sehingga ini menjadi negatif 6. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita tingkatkan lebih sedikit lebih kompleks, tapi ini lebih mudah sebenarnya. Di sini Amir berbelanja ke toko buku, membeli 4 buku tulis dan 1 pensil, membayar 5.600. Sedang Budi membeli 5 buku tulis dan 3 pensil, yang harus dibayarkan Budi adalah 8.400. Berapa harga untuk sebuah buku tulis dan sebuah pensil? Saya kira ini jauh lebih mudah karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kita tuliskan, misalkan harga buku tulisnya itu adalah dengan X, jadi X itu adalah harga buku tulis, X itu adalah harga buku, sedangkan Y itu adalah harga pensil, maka kita dapat 4X ditambah dengan Y sama dengan 5.600. Sedangkan Budi membeli 5, berarti ini adalah 5X ditambah dengan 3Y sama dengan 8.400. Nah, ini X nya 45, Y nya 13, maka lebih mudah untuk mengeliminasi yang punya Y, tinggal kali 3 kali 1. Maka kalau kita kali 3, ini akan menjadi 12X ditambah 3Y sama dengan, ini kita kalikan adalah 16.800. Sedang yang bawah karena kali 1 maka akan tetap 5X tambah 3Y sama dengan 8.400. Nah, tinggal kita kurangi karena tandanya sama-sama positif, maka kita dapatkan di sini adalah 7X sama dengan ini 8.400, 16.800 kurangi 8.400 berarti 8.400 juga, sehingga X sama dengan 8.400 kita bagi dengan 7. X sama dengan 8 bagi 7 adalah 1, sisa 1, 14 bagi 7 adalah 2, masih punya 02, berarti harga bukunya adalah 1.200. Tinggal kita masukkan salah satu persamaan untuk mencari harga pensil. Misalkan ke persamaan yang pertama, 4X tambah Y sama dengan 5.600. 4 dikalikan dengan X nya 1.200 tambah Y sama dengan 5.600.
Ini kalau kita kalikan 12 dikali 4 itu adalah 48 tambah 02 tambah Y sama dengan 5600, maka Y sama dengan 5600 dikurangi 4800, sehingga kita dapatkan nilai Y nya itu adalah 800, sehingga harga buku itu adalah 1200, sedangkan harga pensil itu adalah 800. Nah, ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Nah, ini sedikit lebih besar untuk angkanya. Dalam sebuah gedung pertunjukan terdapat 400 penonton. Harga tiap lembar karcis kelas 2 5.000, kelas 1 7.000. Hasil penjualan karcis adalah 2.300.000. Nah, kita misalkan dengan X, misalkan untuk kelas yang pertama, penonton kelas pertama. Jadi kelas pertama itu adalah X, kelas yang kedua itu adalah Y. Nah, berarti penontonnya ada 400, berarti kalau X ditambah dengan Y sama dengan 400. Ini persamaan yang pertama ya. Kemudian yang persamaan kedua, tadi kan kelas pertama harganya adalah 7.000, berarti di sini menjadi 7.000 X ditambah dengan 5.000 Y, harga karcisnya totalnya adalah 2.300.000. Ini kita hilangkan 0,3, kita bagi 1000 ya, sehingga kita tinggal mendapatkan 7X ditambah dengan 5Y sama dengan 2.300. Ini sebagai persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 kita coba tulis kembali. X ditambah dengan Y sama dengan 400. Satunya lagi adalah 7X ditambah dengan 5Y sama dengan 2.300. Nah, kita tinggal menghilangkan salah satu. Yang lebih kecil adalah menghilangkan Y. Berarti ini kita kalikan 5 kali 1. Kita kali 5, kita dapatkan 5X ditambah dengan 5Y sama dengan 2000. Berarti yang satunya 7X ditambah dengan 5Y sama dengan 2.300. Tinggal kita kurang. Maka ini menjadi negatif 2X, ini negatif 300, sehingga X sama dengan negatif 300 kita bagi dengan negatif 2, X sama dengan 150. Nah, kita masukkan persamaan 1, X ditambah dengan Y sama dengan 400. X nya tadi adalah 150 ditambah Y 400, maka Y sama dengan 400 dikurangi dengan 150, maka Y sama dengan, di sini kita dapatkan berarti 250 ya. Jadi banyaknya penonton kelas pertama itu ada sebanyak X-nya di sini adalah 150. Sedangkan kelas yang kedua kita dapatkan di sini adalah 250. Nah, ini contoh yang keempat. Contoh yang kelima. Nah, kita kembali lagi ke umur. Ini agak sedikit susah ya.
Nah, karena di sini ada 5 tahun yang lalu, kemudian juga 5 tahun kemudian, sedangkan yang ditanyakan adalah sekarang. Berarti kita buat ini adalah 5 tahun lalu, yang ini adalah sekarang. Ini sekarang, ini 5 tahun lagi. Di sini ada umur Ali. Kita misalkan alinya itu X, sedangkan watinya itu Y. Berarti kalau 5 tahun lalu alinya adalah X dikurangi 5, watinya berarti Y dikurangi 5. Nah, hubungannya 5 tahun lalu, 5 tahun yang lalu umur Ali sama dengan 3 kali umur wati. Jadi Ali sama dengan 3 punya wati. Berarti X dikurangi 5 sama dengan 3 Y kurangi 5. Maka X kurang 5 sama dengan 3Y dikurangi dengan 15. Berarti X dikurangi 3 Y sama dengan negatif 15 tambah 5 berarti negatif 10. Ini sebagai persamaan yang pertama. 5 tahun lagi berarti punya Ali itu adalah X ditambah 5. Punya watinya berarti Y ditambah 5. 5 tahun kemudian Ali menjadi 2 kali umur wati. Jadi Ali itu sama dengan 2 punya wati. Berarti X ditambah 5 sama dengan 2, Y ditambah dengan 5. X ditambah 5 sama dengan 2Y ditambah dengan 10. Maka X dikurangi 2Y sama dengan 5. Ini persamaan yang kedua. Persamaan 1 dan 2 kita gabungkan. X dikurangi 3Y sama dengan negatif 10. Dan X dikurangi dengan 2Y sama dengan 5. Karena sudah sama X-nya tinggal kita kurang karena tandanya sama-sama positif. Kalau dikurangi ini menjadi negatif Y sama dengan negatif 10 kurangi 5 berarti negatif 15. Maka Y-nya sama dengan 15. Tinggal kita masukkan X dikurangi 3Y sama dengan negatif 10. X dikurangi 3 kali 15 sama dengan negatif 10. X dikurangi 45 sama dengan negatif 10. Maka X sama dengan negatif 10 ditambah dengan 45. Kita dapatkan X sama dengan di sini adalah 35. Jadi umur punya Ali sekarang itu umurnya adalah 35, sedangkan punya Wati umurnya sekarang adalah berarti Y-nya 15. Nih, ini adalah contoh untuk soal yang kelima. Jadi hati-hati kalau untuk contoh ini harus yang kita bandingkan adalah bukan X-nya tapi kalau 5 tahun lalu ya kurangi 5, kalau 10 tahun lalu berarti X kurangi 10, Y-nya kurang 10. Misalkan 20 tahun lagi berarti ini X tambah 20, Y-nya juga tambah 20, baru dibandingkan nanti menjadi persamaan baru selesaikan ya. Hati-hati untuk yang umur ini ya. Baik, itu beberapa contoh soal. Kemudian di sini ada tugas ya. Ada 5 soal. Yang pertama tentang sebenarnya ini sudah pernah untuk fungsi, kita mengingat kembali. Kemudian yang kedua hampir sama dengan tadi, ada contoh. Kemudian yang ketiga tentang persegi panjang, tolong diingat di sini hubungannya dengan keliling ya. Keliling persegi panjang itu adalah 2 panjang ditambah dengan lebar. Ini yang ditanyakan lebar persegi panjang semula. Kemudian nomor 4 tentang ada kambing
ada ayam. Tolong diingat, kalau kambing itu kakinya ada 4, ayam kakinya adalah 2 ya. Karena di sini yang diketahui adalah jumlah kakinya 100. Kalau kambingnya X berarti 4X ditambah dengan 2Y sama dengan 100. Sedang X tambah Y-nya ada 41. Kemudian yang nomor 5, sebuah bilangan terdiri atas 2 digit. Bilangan nilai. Nah, hati-hati. Kalau 2 digit misalkan XY, maka nilainya adalah 10X ditambah dengan Y. Kenapa? Contohnya misalkan 25 itu sama dengan 2 kali 10 ditambah 5. Maka kalau XY 10X tambah Y ya. Silahkan nanti dihubungkan dengan soal ini sehingga didapatkan 2 persamaan. Baik, rasanya itu silahkan dicoba. Kalau masih ada kesulitan boleh ditanyakan, silahkan. Walaupun ini tidak ada skornya, tetapi tetap tolong dikumpulkan karena akan digunakan untuk menambah bagi yang nilainya masih ada kosong atau kurang. Harapannya setiap kali ada tugas, setiap kali ada latihan, ya kerjakan ya. Baik, rasanya cukup. Selamat bekerja, semoga bisa mengerjakan dengan baik. Baik, selamat siang, selamat bekerja, Tuhan